Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah biografi. Beliau adalah Harry Edward Styles, seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor berkebangsaan Inggris. Lahir pada tanggal 2 Februari 1994. Beliau merupakan putra dari Anne Charles and Desmond Styles yang bekerja di bidang keuangan. Namun kedua orang Styles bercerai ketika dia berusia 7 tahun. Ketika beliau berusia 16 tahun, beliau bekerja separuh waktu di sebuah toko roti di negara rumah lamanya. Harry Styles menjadi penyanyi utama dari sebuah yang pertama Ultimo, dan band tersebut memenangkan kompetisi band lokal. Kehidupannya bermula dan berubah ketika pada tanggal 11 April 2010, yaitu ketika ia mengikuti bernyanyi. Namun untuk di kategori solo ke tahap selanjutnya. Dan terdapat 4 orang lain dalam grup sosialnya juga yang gagal. Tapi setelah dari tamu dan Simon Cowell, mereka berdua mengklaim mereka lah yang mendapatkan ide untuk membentuk grup tersebut. Tidak disangka, dalam 4 minggu pertama, grup ini secara cepat mendapatkan popularitas di Inggris. Hal tersebut membuat Harry semakin banyak digemari terutama oleh kaum hawa. Dan dengan begitu, keuangan Harry dan keluarga sangat setelah lebih dari 6 tahun band tersebut berdiri, mereka memutuskan untuk cuti panjang dan menjalankan pekerjaannya masing-masing. Saat ini, Harry bernyanyi solo dan sedang debut akting. Bubar band tersebut tidak menghilang popularitasnya sebagai seorang penyanyi. Sekian dari biografi saya. Nama saya Fadil Fadilah, absen 11, biografi Rifdiansyah Ar-Rasyid. Beliau adalah atlet karate di Indonesia. Lahir di Surabaya 24 Desember 1997. Beliau diperkenalkan pada olahraga ini pada tahun pertama sekolah dasar dan akhirnya mulai berpartisipasi dalam kompetisi lokal. Saat beliau SMA, beliau mulai memenangkan kompetisi lokal dan nasional. Setelah lulus dari SMA, beliau diterima untuk kuliah di Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Namun beliau memutuskan untuk bergabung dengan militer di Kodam 5 Brawijaya, tepatnya di Jalan Raden Wijaya nomor 1 Surabaya, Jawa Timur. Sehingga beliau bisa lebih aktif berlatih sampai dengan Agustus 2018. Beliau berpangkat Sersan 2. Beliau mencapai prestasi di dalam berbagai kompetisi karateka senior. Beliau lolos seleksi nasional untuk Pesta Olahraga Asia Tenggara 2017 Malaysia pada tanggal 19 sampai 31 Agustus 2017. Beliau mendapatkan medali perunggu. Pada tahun berikutnya, beliau berhasil mendapatkan tempat di kontingen nasional olahraga 2018 untuk pertandingan perorangan. Di situ beliau mengalahkan atlet yang lebih senior darinya sebelum beliau pada final Asian Games 2018 di Senayan, Jakarta pada 26 Agustus 2018. Beliau berhasil memenangkan pertandingan dan mendapatkan medali emas. Setelah meraih medali emas, beliau menerima bonus dari pemerintah Indonesia dan Federasi Olahraga Karate sebesar 2,5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Adila dari kelompok 3. Kapten Amnomerta Tendian lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Jakarta. Merupakan putra dari pasangan Dr. Tendian yang berasal dari Minahasa, sedang ibunya seorang berdarah Prancis yang bernama Cornet Maria Elizabeth. Pierre Tendian adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Tendian mengenyam sekolah dasar di Magelang, lalu melanjutkan SMP dan SMA di Semarang. Sejak kecil ia
sangat ingin menjadi tentara dan masuk ke akademi militer. Namun orang tuanya ingin ia menjadi seorang dokter seperti ayahnya. Karena tekadnya yang kuat, ia pun berhasil bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK di Bandung pada tahun 1958. Pada tahun 1962, Tendian lulus dari Akademi Militer dengan pangkat Letnan II dan menjadi Komandan Pelatan Batalion Zenit Tempur II Kodam Bukit Barisan di Medan. Setahun kemudian, ia mengikuti pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Setamat dari sana, ia ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat untuk menjadi mata-mata ke Malaysia. Sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, ia bertugas memimpin sekelompok relawan di beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia pada tanggal 15 April 1965. Tendian dipromosikan menjadi Letnan 1 dan ditugaskan sebagai Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Pierre Tendian dibawa pasukan yang ditugaskan menculik Jenderal A.H. Nasution. Ia ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua bersama 6 jasad perwira lainnya. Pada tanggal 3 Oktober 1965, ditemukan jenazah para korban di sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah diangkat pada tanggal 4 Oktober dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa pengorbanan dan pengabdiannya kepada negara, Letu Pierre Tendian dianugerahi kenaikan pangkat 1 tingkat secara anumerta, menjadi kapten dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Rahmat dari kelompok 3. Biografi Nathan. Nathan adalah seorang gitaris fingerstyle asal Kendal. Aksi permainan gitarnya dengan teknik fingerstyle yang ia di YouTube lewat akun sosial membuat orang yang melihat terpukau. Beberapa video yang diunggahnya telah disaksikan ratusan ribu kali, mendapat like ratusan juga, bahkan ribuan subscriber. Waktu itu ia pernah diundang di acara TV Trans 7 pada tanggal 8 Februari 2015. Awalnya ia hanya bermain gaya asal genjreng saja, belum mengenal yang namanya fingerstyle. Namun semenjak ia menyaksikan permainan Sung Ha Jung kecil, barulah ia mulai belajar fingerstyle. Nathan awalnya nggak mengenal kalau gaya permainan seperti Sung Ha Jung itu dinamakan fingerstyle. Dulu dia menyebutnya hanya akustik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Qadriyah dari kelompok 8. Reza Rahadian Mutilasi merupakan nama lengkap dari aktor yang kerap disapa Reza Rahadian. Ia lahir 5 Maret 1987 di Bogor. Setelah nama tengah Reza itu digabungkan nama orang tuanya, yakni Bapak Rahim dan Ibu Pertiwi Widayanti Musalesi. Jadi, arti nama Rahadian ialah anak dari Rahim dan Dian. Orang tua Reza telah berpisah saat ia umur 6 bulan. Reza tidak pernah merasa kehilangan sosok ayah. Awal karir Reza di dunia modeling pada saat menjuarai favorit Top Gus tahun 2004 di majalah Aneka. Kesempatan tersebut ia memanfaatkan sebaik-baiknya dengan berakting sebagus mungkin dan terbukti ia percaya kembali bermain sinetron lainnya oleh dari tawaran sinetron yang didapatkan, ia pun mulai ditawari bermain film layar lebar hingga meraih Piala Citra untuk kategori pemeran pria terbaik tahun 2009. Pada film Habibie dan Ainun mengantarkan Reza meraih pria terfavorit. Dengan begitu, Reza berhasil memenangkan 2 piala penghargaan dari FFI dan 1 dari IMA atau Indonesia Movie Award. Reza tergolong artis multilenta. Disebut saja ia telah berkarir di model, bermain sinetron, dan aktor layar lebar. Dengan kemampuan ini, Reza berkesempatan dari aktor besar yang akan mengharumkan dunia film baik dalam negeri maupun internasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ibnu Sabilillah dari kelompok 8. Membacakan biografi tentang Bambang Pamungkas. Lahir di Getas, Semarang, Jawa Tengah, 10 Juni tahun 80. Umur beliau saat ini 40 tahun. Juga dikenal sebagai WP, seorang manajer Persija Jakarta pada Liga 1 2020. Ia juga mantan pemain sepak bola Indonesia yang bermain untuk Persija Jakarta di Liga 1 Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Posisi alaminya adalah striker. Bambang membuat namanya di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Bola yang luar biasa dan memiliki reputasi untuk ketajaman di kotak penalti. Dia adalah pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 80 caps dan 37 gol. Dia adalah pemain populer di tim nasional Indonesia. Saat masih bermain dalam tim remaja, ia pernah dinobatkan sebagai pemain baik Piala Haornas, sebuah kejuaraan remaja. Bambang juga pernah menjadi pencetak gol terbanyak untuk skuad Indonesia di Piala Asia U19 Burma dengan 7 gol. Sekian biografi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Faradila, kelompok 8. Ini adalah biografi idola saya, yaitu Raisa Andriana atau kerap dikenal dengan panggilan Raisa. Merupakan salah satu penyanyi solo Indonesia yang berprestasi. Raisa lahir di Jakarta pada 6 Juni 1990. Ia lulusan dari Universitas Bina Nusantara. Ayah Raisa bernama Alan N. Rahman dan ibunya bernama Ria Mariati. Raisa memiliki seorang saudara tepatnya kakak kandung laki-laki Rinaldi Pratama. Di awal karirnya bernyanyi, Raisa digandeng untuk bernyanyi di konser komposer terkenal yaitu Dave Foster saat itu untuk bergabung dalam band Enden bentukan Kevin Aprilio di mana Raisa sebagai vokalis di band tersebut. Band inilah yang juga kemudian menjadi cikal bakal dari band Viera. Namun karena pihak rekaman menginginkan konser beda, akhirnya Raisa keluar dari band tersebut. Setelah keluar dari Enden, Raisa banyak bernyanyi di kafe-kafe musik. Hal ini yang kemudian membuat peluangnya sebagai penyanyi terkenal semakin terbuka lebar. Kemudian memasuki tahun 2010, Raisa kemudian meluncurkan single perdana yang berjudul Serba Salah. Lagu inilah yang membuat Raisa semakin populer. Tahun 2013, Raisa kemudian meluncurkan album keduanya berjudul Heart to Heart yang berisikan 9 lagu. Di tahun tersebut, nama Raisa semakin menjelaskan sebagai seorang penyanyi. Di tahun 2014, Raisa ditunjuk sebagai juri tamu dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2014. Pada bulan Mei 2017, Raisa melangsungkan pertunangannya dengan Hamis Daud, seorang pria kelahiran Australia. Banyak yang tidak mengetahui hubungan mereka sebab selama ini sangat jauh digunakan pada akhir tahun 2017. Kini mereka sudah menikah dan hidup bahagia dan dikaruniai anak perempuan bernama Zelin Reina Willy. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gitri Hilmawan dari kelas 10 IPS 3 dan dari kelompok 8. Saya akan bacakan biografi tentang Letkol Muhammad Surraji yang saya tahu. Letkol Muhammad Surraji adalah tentara yang berjuang di Kabupaten Jember melawan penjajah Belanda, tetapi namanya tidak terlalu terkenal. Beliau lahir di Bangkalan 1 Februari tahun 1915 dan gugur pada 4 Februari tahun 1949 dalam usianya yang ke-34 tahun. Beliau wafat akibat gelondongan peluru pasukan Belanda pada tahun 1949. Surraji adalah putra dari pasangan Haji Hasan dan Haji Amini. Istri beliau bernama Haji Masroro Rukmini dan mereka mempunyai 4 orang anak. Muhammad Surraji mengenyam pendidikan di Highland Indies School atau HIS, kemudian menimba ilmu di Embek, Leergang pada tahun 1938 sampai tahun 1943. Ia bekerja sebagai pegawai jawatan kesehatan sebagai mantri malaria di Rumah Sakit Keriongan Jember, yang sekarang namanya menjadi Rumah Sakit Paru. Surraji mulai karirnya
hari militernya di Jember pada akhir tahun 1943. Beliau turut berperan aktif dalam memelopori terbentuknya BKR dan TKR untuk wilayah kepresidenan Besuki. Pada bulan September 1945 sampai dengan Desember 1946, ia berturut-turut dilantik sebagai Komandan Batalion 1 Resimen 4 Divisi 7 TKR yang berdomisili di wilayah Kencong, Jember. Ia menjadi Komandan Resimen 40 Dharma Wulan pada Divisi 8. Pada tanggal 25 Oktober 1948, sesuai hasil keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, pada akhirnya semua itu ditanggung oleh Komandan Suroji. Puncak pertempuran terjadi pada 8 Februari 1949 di Desa Karangkedawung, Bulsari, Jember. Ia gugur di medan perang setelah berhari-hari bertahan dari gempuran dan kejaran pihak Belanda. Beliau dikebumikan di pemakaman umum Kreongan. Sementara bekas wilayah pertempuran dibangun untuk monumen agar memperingati apa yang telah terjadi pada 8 Februari 1949. Sekian cerita biografi Gatot Muhammad Suroji yang saya tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.